Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini saya dengan Nur Hafiz. Saya akan membicarakan materi tentang narkoba. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ketika kalian sudah mengenal apa itu narkoba, maka kita akan lanjut dengan mengenal jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba dan contohnya. Jenis narkoba yang pertama adalah narkotika. Narkoba jenis ini merupakan salah satu zat yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap tubuh manusia, di mana penggunanya dengan cara memasukkan ke tubuh. Pengaruh yang ditimbulkan berbagai macam, salah satunya adalah pembiusan. Secara umum, narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan narkotika pertama adalah salah satu jenis narkotika yang sangat berbahaya sebab di dalamnya mempunyai daya adiktif yang tinggi. Jenis narkotika golongan kedua merupakan salah satu jenis narkotika yang di dalamnya mempunyai daya adiktif yang cukup kuat namun sangat berguna dalam bidang pengobatan serta penelitian. Jenis narkotika golongan ketiga merupakan salah satu jenis narkotika yang di dalamnya mempunyai daya adiktif yang terbilang cukup ringan sehingga sering digunakan dalam hal pengobatan serta penelitian dalam ilmu pengetahuan. Jenis narkoba yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang termasuk dalam jenis anestesi alami dan sintetik. Zat ini mempunyai manfaat psikoaktif melalui pengaruh yang bersifat selektif terhadap sistem saraf pusat yang menimbulkan perubahan yang khas pada setiap aktivitas serta perilaku normal seseorang. Psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan psikotropika pertama merupakan salah satu zat yang mempunyai daya adiktif yang terbilang sangat kuat. Namun masih belum diketahui kegunaannya dalam bidang pengobatan sehingga sampai saat ini masih terus diteliti apa saja manfaatnya. Golongan psikotropika kedua merupakan salah satu jenis psikotropika yang mempunyai daya adiktif yang cukup kuat. Golongan psikotropika yang ketiga merupakan salah satu jenis zat yang memiliki daya adiktif sedangkan psikotropika golongan 4 adalah salah satu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif yang sangat rendah. Zat ini berfungsi di dalam bidang pengobatan serta penelitian. Jenis narkoba yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah adiktif merupakan sebuah zat-zat yang tidak tergolong ke dalam jenis narkotika maupun psikotropika yang bisa memberikan ketergantungan terhadap setiap orang yang mengonsumsi. Contoh-contoh zat adiktif seperti rokok, alkohol atau jenis minuman yang sama yang dapat memabukkan dan berbahaya bagi pengguna, zat yang lebih tipis dan serupa seperti lem kayu, penghilang cairan dan aseton, cat dan bensin yang bila dihirup dapat memabukkan bagi siapa saja yang melakukannya. Oke, kalian sudah mengerti apa itu narkoba, contoh-contohnya, dan penjelasan contoh-contohnya. Maka kita akan memasuki apa pengaruh dari narkoba. Narkoba bisa dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Depresan, yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. 2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. 3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu pengaruhnya, maka kalian harus mencegahnya. Maka saya akan memberitahu cara mencegah diri dari narkoba. 1. Pencegahan primer. Pencegahan primer
dilakukan pada orang yang belum mengenal labza, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nabza, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. 3. Pencegahan tersier. Langkah ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali menggunakan nabza. Narkoba sudah jelas memberikan banyak sekali dampak buruk bagi tubuh, mulai dari mengganggu fisik, psikis, dan juga hubungan sosial. Maka dari itu, pemakaian narkoba dilarang oleh negara dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, serta bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkotika. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Rakyat Indonesia menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana jika ada yang terjerumus, maka menyebabkan orang itu mengalami mobilitas bentuk apa? Jawabannya adalah mobilitas sosial negatif. Mobilitas sosial negatif dapat diartikan sebagai bentuk dampak buruk individu yang biasanya terjadi di daerah-daerah kumuh, karena biasanya dampak buruk muncul dari pergaulan yang salah, seperti mengajak bermalas-malasan, mengajak bermabuk-mabukan, dan lain-lain. Inilah beberapa dampak negatif dari penyalahan gunaan narkoba. Menyebabkan ketergantungan, merusak sistem syaraf pusat pada otak yang berakibat pada terganggunya neurotransmitter, fungsi kognitif dan psikomotorik, memicu kejang, mengganggu kesadaran, dan lain-lain. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan narkoba. Pertama, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis kedua dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan, menjadikan lemah. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian dari penjelasan lengkap tentang narkoba. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Terima kasih.